So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Redmi 13, HP entry level yang dipunya Xiaomi. HP ini sendiri itu rilis dengan harga mulai dari angka 2 juta. Harga yang cukup oke lah dipasang sama Xiaomi. Buat desain Redmi 13 ini itu tampil dengan desain yang lagi-lagi begitu-begitu aja ya. Ini desain yang udah pasaran dan banyak juga dipakai di smartphone zaman sekarang. Paling beda di finishing body aja yang jadi pembeda. Buat body ini boxy dengan ukuran yang lumayan gede di tangan. Di sisi atas ini ada IR blaster dan lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid, jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang sayangnya jenisnya ini masih mono speaker. HP ini udah dilengkapi sama NFC ya. Tenang aja, HP-HP entry level zaman sekarang kebanyakan ini udah ada. Terus dia juga udah ada IP rating IP53 yang lumayan lah tahan sama percikan air ringan kayak gerimis gitu. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,79 inci. Buat layarnya ini ternyata cukup gede ya. Terus panel IPS yang dipakai juga hitungannya masih cukup bagus buat HP entry level. Buat layarnya ini Xiaomi tuh ngasih refresh rate layar 90Hz dan kecerahan layar yang ada di 550 nits yang wajar lah buat di kelasnya. Oh ya, untuk proteksi Redmi 13 ini itu udah nyematin Corning Gorilla Glass. Ditambah mereka juga ngasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Overall sih kalau buat layar aku nggak ada masalah sama sekali. Buat HP harga 2 juta, Redmi 13 ini udah bisa dibilang punya layar yang cukup cakep. Ditambah desainnya yang udah berpunch hole juga jadi nilai plus nih buat dilihat. Lanjut, kalau buat performa Redmi 13 ini itu pakai chipset baru yaitu MediaTek Helio G91 Ultra. Untuk pilihan storage ini ada dua, ada yang 8/128 GB dan ada yang 8/256 GB. Helio G91 Ultra ini secara CPU dan GPU sebenarnya mirip ya kayak Helio G88, cuma ada sedikit perbedaan di mana resolusi kamera ini bisa up to 108 MP dan katanya ada sedikit peningkatan di performa gamingnya. Ya kalau untuk sekedar aktivitas harian, Helio G88 dari dulu emang udah cukup banget sih buat dipakai sehari-hari. Jadi begitupun juga dengan Helio G91 ini yang udah cukup nyaman buat dipakai. Jadi langsung aja kita sikat gimana performanya misal kita pakai buat main game. Apakah sama enaknya atau enggak? Mobile Legends ini dapat settingan grafik ultra dengan frame rate high. Selama main sih agak empot-empotan ya, masih di atas 30 fps sih tapi nggak konsisten. Jadi better pakai settingan smooth high aja biar dapat pengalaman main yang lebih oke. Kalau buat PUBG Mobile ini settingannya yang kebuka ada di smooth ultra sampai HD high. Pas main di smooth ultranya ini lancar banget ya buat dapetin 40 fps dan ini lumayan jarang terjadi adanya frame drop. Paling di beberapa momen aja kayak lagi banyaknya orang yang kumpul di satu tempat, tapi itu juga nggak ngeganggu pengalaman mainnya kok. Kalau buat Zero sayangnya ini masih belum hardware ya, jadinya delay, mending nggak usah dipakai. Lanjut, nekat nih nyobain buat main Genshin. Di settingan lowesnya ini bisa dapat rata-rata 28 fps, angka yang kurang rekomen buat mainin game ini. Minimal 30 fps lah, tapi ini cuma 28 fps. Ya sesekali bisa tembus 30-35 fps, tapi lebih sering ada di angka 25-30 fps. Dan beberapa kali juga sempat terjun ke 20 fps, jadi kurang recommended. Oke, kalau buat baterai ini kapasitasnya 5030 mAh yang dipakai nonton YouTube selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Scrolling IG Reels selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%, dan buat main Genshin lowest ini baterainya berkurang sebanyak 19%. Ya ini mungkin karena average frame rate di game Genshin Impact-nya rendah, jadi ya nguranginnya ini juga dikit ya. Nah, buat kecepatan ngecas sendiri, ini udah upgrade jadi 33 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Buat sistem operasi Redmi 13 ini itu udah pakai HyperOS dengan basis Android 14. Untuk update sendiri aku belum dapat info berapa kalinya. Dan ya aku udah cari-cari di web juga nggak nemu, jadi kalau ada yang tahu bisa langsung aja komen di bawah. Buat iklan ini aku masih nemu ya di HyperOS ini. Ya wajar lah, namanya juga HP entry level pasti bakalan nemu aja.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Redmi 13 ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel dan kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini ya not bad lah, udah lumayan buat ukuran HP di kelasnya. Mode resolusi 108 megapikselnya ini juga cukup tajam gambarnya. Hasilnya kalau misal di crop ya masih cukup enak juga buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi 13. Resolusi mentoknya cuma di Full HD 30 fps ini aja ya. Dan sekarang kita bakal coba pakai jalan. Kalau aku lihat dari preview video yang sekarang ada di layar, ya kerasa banget gempa buminya, nggak ada stabilisasi gambarnya sama sekali. Jadi pas dipakai jalan gini kerasa guncangannya. Kalau kita lihat ke awan-awan, oh biru-birunya masih dapat. Ya secara kualitas warna oke. Kalau detail gambar mungkin sedikit agak ditajemin dari gambar aslinya. Terus kestabilannya ya kalian bisa nilai sendiri, ini tidak stabil sama sekali ya. Oke, sekarang kita mau coba zoom digital. Mentoknya dia tuh sampai ini 5 kali ya. Oh masih bisa lebih, 6 kali seperti ini. Pecah ya, mungkin sampai 2 kali aja, contohnya seperti ini masih cukup oke. Ya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, dia juga sama di Full HD 30 fps. Ini aku lagi pakai masker karena lagi batuk pilek ya, jadi ya biar nggak ada orang lain yang ketularan, walaupun masih sepi sih, cuma ya nggak apa-apa, jaga-jaga. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau kita lihat ke backlight, oke, awan biru tapi muka jadi gelap banget. Aku klik di muka, oh mungkin karena pakai masker ya. Coba, nah kalau nggak pakai masker dia bisa ngedeteksi, tapi bentar, nggak ada ya. Nah tadi tuh, ya belakang jadi putih. Oke, hasilnya seperti ini. Kita pakai jalan lagi. Oh, kalau misalnya aku pakai masker dia langsung fokus, bukan fokus ya, exposure-nya lebih mentingin belakang. Cuma kalau aku buka lebih mentingin ke muka, jadi muka jadi lebih terang, tapi belakang juga ikutan lebih terang. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kesimpulannya Redmi 13 ini tentunya ya upgrade ya dibanding seri pendahulunya si Redmi 12. Harga pun juga mirip, jadi aku rasa nggak ada alasan buat bilang HP ini jelek. Ya tahu sih upgrade-nya itu nggak banyak dan udah hampir setahun juga, jadi nggak kerasa signifikan. Cuma ya upgrade tetaplah upgrade ya, dan harganya juga sama kok, jadi masih cukup oke lah buat HP yang satu ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.